Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan untuk membaca tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kita sampai pada surat Wal Asri. Suratun Wal Asri, suratu Wal Asri. Surat Wal Asri, demi masa. Ada yang bilang demi waktu asar. Makkiyatun, itu surat Makkiyah, salah satu ayatin, hanya terdiri dari 3 ayat. Wa arba'u asyarati kalimatin, dan terdiri 14 kalimat. Wa thamaniyati wa sittuna harfan, dan terdiri dari 68 huruf. Saya baca wal asri, ay ad-dahru, demi masa. Ad-dahr itu masa. Aqsamullah bih, Allah bersumpah, bihi dengan masa. Jadi wal asri itu masuk, biasanya disebut Allah memulai surat al-asr ini dengan sumpah. Apa yang dijadikan sumpah? Ad-dahr, masa. Kenapa Allah menggunakan sumpah dengan masa, dengan waktu? Karena ini penting. Li'annahu mustamilun 'alal ajaib. Karena di dalam masa terkandung beberapa keajaiban. Karena li'annahu yahsulu fi sarra' wad dharra. Karena di dalam masa itu terkandung di dalamnya as-sarra' wad dharra, kesulitan dan kemudahan dan kesulitan. Wasihah, juga di dalam masa itu terdapat di dalamnya wasihati wassaqam, ada sehat dan ada sakit. Wal ghina, dan kaya. Wal fakri, dan fakir. Nah, Imam Nawawi mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu. Karena menurut Imam Nawawi, karena di dalam waktu itu ada kandungan di dalamnya. Susah, senang ada dalam waktu. Sehat, sakit ada dalam waktu. Kaya, miskin ada dalam waktu. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam masa yang disebut pandemi. Ini masa pandemi. Apakah pandemi terus? Tidak. Pasti masa itu juga akan berakhir. Karena di dalam masa ada bahagia, ada sengsara, silih berganti. Seperti roda pedati. Jadi dan kita semua yang hidup di dunia ini ada dalam batas waktu atau batas masa. Makanya wal asri, demi masa, demi waktu, demi dahr, demi waktu. Ad-dahr itu biasanya tahun atau masa. Bal fihi ma huwa ajau min kulli ajaib, dan di dalamnya ma huwa ajau min kulli ajaib, apa yang lebih ajaib dari setiap keajaiban. Huwa, atau dia al-ashi aqsam, huwa al-ashi aqsamu ta'ala bil asri. Aqsamu, yaitu apa yang lebih dari ajaib, yaitu kehidupan sendiri. Jadi kalau kita demi masa, itu sama dengan mengatakan demi kehidupan. Karena hidup itu ada masa. Jadi masa itu sesuatu yang besar, yang ajaib. Karena dengan bersumpah demi masa itu bersumpah demi kehidupan itu sendiri. Aqsamu ta'ala bil asri kama, sebagian aqsamu ta'ala bil asri, Allah bersumpah dengan asar, dengan waktu asar, kama aqsamu bidduha, seperti bersumpah dengan waktu duha. Jadi ada di ayat yang lain surah Al-Duha, Allah bersumpah wad-duha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Fa inna kullu asyiatin tashbihu takhribud dunya bil mauti, karena
setiap kehidupan itu memiliki kesamaan dengan peristiwa di dunia bil mauti dengan kematian. Jadi asar itu seringkali dihubungkan dengan waktu mau kematian. Wa kullu bukratin tasbuhu al-qiyamah, dan waktu pagi itu sama dengan waktu kebangkitan. Takhrujuna minal kubur, ketika keluar dari kuburan. Wa tasirul amwati ahya'an, dan maka sesungguhnya kematian ahya'an itu hidup. Jadi Allah bersumpah dengan waktu asar, dan waktu asar ini dianggap seperti waktu kita mau menjelang kematian. Nanti akan hidup lagi, biasanya bukan biasanya, dipersamakan wa kullu bukratin tasbul qiyamah, dan waktu pagi itu seperti hari kebangkitan kita dari kubur. Wa tasirul amwat ahya'an, sungguhnya kematian itu hidup. Nah, ini menurut saya menarik. Apa itu sungguhnya kematian? Kalau menurut An-Nawawi, al-mautu wa tasirul amwat, dan maka terjadi kematian itu ahya'an, menjadi hidup. Jadi kematian sendiri itu sebenarnya proses kehidupan kembali. Jadi kalau kita membaca sejarah kelahiran kita tahu sebelum kita lahir dunia, sesungguhnya kita ini hidup atau mati. Ada yang bilang kita masih berbentuk sperma, atau kita sesungguhnya itu mati atau hidup. Dalam bahasa kita itu masih mati. Dia hidup ketika dia dilahirkan menjadi embrio dan disebut manusia, disebut hidup. Kemudian kita mati karena ruh meninggalkan kita. Sungguhnya proses itu juga terjadi proses kehidupan. Jadi watasirul amwat ahya'an, dan ketika itu kematian hidup kembali. Faqala al-Hasan innama aqsamullah bihadzal waqti tambihan. Al-Hasan mengatakan sungguhnya Allah bersumpah dengan waktu untuk apa? Tambihan, untuk pengingat. Ala annal aswaq, sesungguhnya aswaq, pasar, qaddana, itu dekat, pendek. Wa waktu intihaiha, dan waktu berhentinya pasar, wa qaraba waktu intihai tijarah, wa qaraba waktu intihai tijarah, dan dekat dengan waktu berhentinya dagang. Fiha, di dalam itu, au huwa salatul asri, yaitu salat asar. Nah, jadi Al-Hasan mengatakan kenapa disampaikan dengan waktu asar, kan sumpah dengan waktu asar, karena pada waktu asar itu diibaratkan kita berniaga. Kalau sudah waktu asar itu biasanya kita sudah mau berhenti untuk bekerja. Makanya wal asri itu ada, seperti Al-Hasan mengatakan, ini sebagai pengingat. Kita ini hidup itu sebenarnya cuma antara waktu asar sampai waktu tenggelamnya matahari, pendek sekali. Ibarat orang berdagang, kita ini di dunia ini hanya merasakan waktu asar sampai waktu mau tenggelam. Itulah kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar, sebagai pengingat kepada manusia bahwa dunia ini sangat pendek. Seperti kita pergi berniaga atau di pasar, setelah itu kita pulang kembali. Nah, saya pernah mendengar dan membaca yang mengumpamakan dunia ini, kalau orang Jawa kan mampir ngombe.
Kalau Sunan Kalijogo mengumpamakan seperti pergi ke pasar. Jadi di dunia ini seperti kita pergi ke pasar. Jadi jangan lupa kita pergi ke pasar itu untuk belanja sesuatu. Ada tujuannya. Habis itu kita akan segera pulang. Makanya Sunan Kalijogo mengumpamakan dunia ini seperti di pasar saja. Di dalam pasar. Jadi ada waktunya tutup. Nanti kalau tokonya tutup, jangan sampai kita sudah pulang dari pasar nggak membawa apa-apa. Karena di dunia ini kita harus membawa sesuatu untuk pulang nanti. Au huwa sholatul asri, atau huwa al asri itu sholat asar. Aqsamullahu biha, Allah bersumpah biha dengan sholat asar, lifadliha, karena keutamaan sholat asar. Jadi ada sebagian yang berpendapat di antara 5 sholat yang ada, 5 sholat, waktu sholat yang diwajibkan, itu sholat asar dianggap sholat yang paling utama. Makanya Allah bersumpah dengan sholat asar. Nah, ini banyak pendapat. Jadi sholat apa yang paling utama di antara 5 waktu sholat? Nah, ini ulama ada, kalau dalam Al-Quran disebut sholatul wusta, sholat tengah. Itu sholat menjadi rahasia Allah. Pasti di antara 5 sholat yang ada itu ada yang lebih utama. Karena Allah bersumpah dengan sholat asar, sebagian berpendapat di antara sholat 5 waktu yang paling afdol itu adalah sholat asar. Sholat asar itu sholat ketika matahari sudah mulai condong sampai maghrib tenggelamnya matahari. Nah, waktu-waktu itulah yang dianggap waktu yang utama. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah dari sholat 5 waktu dan mana yang paling afdol, itu sholat asar. Sehingga banyak yang kemudian setelah sholat asar dia sambung terus sampai maghrib. Karena itu dianggap waktu yang paling afdol. Sholat asar itu waktu yang afdol. Ruya diriwayatkan inna imra'atun kanat tasihu fi sikkati Madinah. Dan diriwayatkan sesungguhnya ada seorang perempuan yang tinggal di Madinah. Watakulu, dan dia berkata, daluni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong tunjukkan saya atau hadapkan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aha, kemudian bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Fasa'alaha, kemudian Rasulullah bertanya, madza haddatsa fika, apa yang terjadi kepadamu? Qalat, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna zauji ghaba anni, sungguhnya suami saya menghilang dari saya. Fazayyanat, kemudian saya berzina. Faja'ani waladun minaz zina, kemudian lahirlah seorang anak dari zina. Fa'alqaitul walada fi danil khalli, fa'alqaitul walada fi danil minal khalli, kemudian saya melemparkan bayi itu di satu tempat, hatta mata, kemudian bayi itu meninggal. Tsumma bi'na dzalik, kemudian setelah itu kami menjual dzalikal khalli, kebun itu. Fahalli min taubatin, apakah ada kesempatan untuk saya taubat? Jadi perempuan itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya suami dan kemudian saya melakukan, suami saya pergi, kemudian saya melakukan zina dan kemudian
lahirlah seorang anak dan anak itu saya lempar di sebuah kebun sehingga meninggal, dan di kebun itu saya jual. Fali min taubah, apakah ada harapan untuk taubat? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, fa ammaz zina, dan adapun zina, fa alaika rajmi, maka kamu harus dirajam. Wa amma qatlul waladi, dan adapun membunuh anak, fajaza'u jahannam, maka balasanmu adalah neraka jahannam. Wa amma bainal khalli, dan adapun menjual kebun, faqad irtakabat kabirat, maka kamu telah melakukan dosa besar. Lakin dhanantu annaka tarakat sholatul asri. Tetapi saya menyangka sungguhnya kamu meninggalkan sholat asar. Fafi hadal hadis, dan hadis itu isyaratun ila tafkhimi amru hadis sholah, merupakan isyarat tentang keunggulan atau kebesaran dari sholat asar itu. Jadi ketika seorang perempuan menghadap Rasulullah dan mengatakan beberapa dosanya, Nabi menjelaskan, ya kalau kamu berdosa zina ya tentu kamu harus dirajam. Tapi kalau kamu membunuh anak ya tentu kamu akan mendapat neraka jahanam. Dan kamu menjual sesuatu yang bukan hakmu, kamu juga mendapatkan dosa besar. Tetapi saya menyangka kamu meninggalkan sholat asar. Jadi hadis ini mengisyaratkan tentang pentingnya atau fadilah sholat asar. Sehingga apapun dosa yang dilakukan, sholat asar bisa menjadi pembanding dari dosa itu, saking mulianya sholat asar. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, itu ay lafi ghabanin, sesungguhnya manusia itu selalu dalam tipuan. Fi masaihim, dalam kehidupannya, wasarrafa amarihim, dan berubah terus. Fi maghabihim, di dalam di dalam aktivitasnya, au fi nuqsani amalihi, atau di dalam berkurangnya amalnya, ba'dal harami wal mauti, setelah tua dan maut, setelah tua dan mati. Nah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sebab di sini selalu tertipu manusia ini. Setelah dia tua dan meninggal, dia belum memiliki amal yang cukup. Itu yang disebut rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Fa innahum, sungguhnya mereka, fi tijaratin, itu dalam perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi. Hai sustabdalu, sekiranya menukar al-baqiyatus sholihah, amalan yang kekal dan baik, bil ghadiyatir raihat, dengan makanan atau hidangan yang enak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah, itu artinya mereka kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Sebab ini seperti perdagangan yang tidak akan pernah rugi ketika menukar antara
amal yang soleh dengan hidup yang nyaman kira-kira. Al-ghadiyatur raihat itu ya makan makanan yang enak. Jadi orang itu tidak akan merugi kalau beriman dan beramal soleh seperti orang yang berdagang kebaikan dipertukarkan dengan kenyamanan hidup. Artinya yang dia lakukan itu al-baqiyatus sholihah bukan al-ghadiyatur raihah. Jadi kita tidak akan merugi kalau hidup ini kita melakukan amal-amal yang soleh. Bukan melakukan amal-amal yang membuat nyaman dan enak. Watawasaw bil haqqi dan ayatahatsau bi kulli ma hakama syar'i bi sihhatih. Dan menyeru bi kulli ma hakama syar'i dengan apa yang menjadi ketetapan syariat bisih hatihi dengan kebenarannya min ilmin dari ilmu wa amalin dan perbuatan wa tawasau dan saling menyebar tahatsau bisabri dengan kesabaran ala adai faraidillah dengan memenuhi kewajiban Allah wajtinabu ma'asihi dan menjauhi kemaksiatan alal marazi. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian karena dia akan menemui tua dan menemui kematian dan kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Wa tawassal bil haq dan orang-orang yang selalu menyeru pada kebenaran. Apa itu? Ya hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah dan selalu mengajak bisabri dengan kesabaran untuk apa? Untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua kemaksiatan, semua yang dilarang oleh Allah. Pemirsa yang saya hormati, surat Al-Asr Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, dengan sholat asar, banyak pendapat soal itu. Informasi yang ditengahkan atau yang disampaikan dengan sumpah itu bahwa manusia akan selalu dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang iman dan beramal soleh. Itulah orang-orang yang berdagang tidak pernah rugi. Orang yang beriman dengan beramal soleh dianggapnya seperti orang yang tidak pernah rugi dalam perdagangan. Karena dia selalu melakukan al-baqiyatus sholihah. Dan orang-orang yang selalu menyeru dengan hukum-hukum Allah. Dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan kewajiban dan menjauhi semua kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.